ya, menurut Dr. Roger Walcott Sperry, walaupun orang bilangnya pseudoscience, tapi saya enggak, ini benar-benar science. Dia menemukan tahun 80 bahkan dapat Nobel bahwa otak kiri dan kanan memang Tuhan kasih, Allah kasih tugas yang beda. Tugas yang beda. Kiri yang ini, kanan yang ini. Ibu, kalau lihat otak kanan, apa kesannya? Kanan, yang kanan. Apa kesannya, Bu? Relax, santai, ya kan? Main, benda, ini termasuk ya, teknologi, outdoor. Kiri apa kesannya, Ibu? Kiri, Bu? Serius, analisa, bahasa, kata-kata tadi, hitung-hitungan, matematika, keteraturan, kedisiplinan, syair, lagu itu kiri. Iramanya kanan. Irama itu boleh dari mulut, boleh dari benda kan? Itu memang di otak kanan. Ya, syairnya di kiri. Makanya mengapa ya? Pada saat kita baca Quran, itu lebih cepat hafalnya. Karena Quran juga ada iramanya. Paling sering pakai irama bayati kan? Jadi tulisan hurufnya pakai otak kiri bacanya, kemudian ada iramanya itu di otak kanan. Makanya Quran gampang sekali dihafal. Sama lagu-lagu juga begitu kan? Ya. Makanya waktu saya sempat diundang podcast sama Bang Haji Oma Irama, saya kesempatan bilang terima kasih. Bang Haji, terima kasih. Kenapa Bu Aisyah? Saya waktu SD ada pelajaran IPS, ulangan. Nanyanya begini tuh, itu ulangan. Berapa jumlah penduduk Indonesia? Saya sempat lupa. Untung ingat lagunya Bang Haji. 135 juta penduduk Indonesia. Saya tulis, Pak. Terus saya bilang sama Bang Haji, kenapa nggak diupdate, Bang? Sekarang udah lebih dari itu, ketawa dia. Itu karena otak kiri kanan. Nah, artinya apa? Kita bisa serius, kita bisa rileks karena kita punya otak dua-duanya. Tapi dalam perkembangannya waktu kecil, ya, siapa punya anak perempuan, Bunda? Angkat tangan boleh? Masya Allah. Siapa punya anak laki-laki? Siapa punya anak perempuan dan anak laki? Masya Allah, itu terus yang angkat tangan dari tadi. Bunda rasa mana yang lebih enak dibimbingnya, anak laki apa anak perempuan? Ya, karena ibu ya sama anak perempuannya otaknya mirip. Kan gitu. Anak laki kan harusnya otaknya mirip sama ayah kan? Tapi kan ayah punya peran untuk tadi ya, untuk menjemput nafkah dan banyak di luar rumah ya. Maka kita belajar aja, walaupun kita perempuan kita harus belajar. Apa? Otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Tadi kiri apa? Membaca, bahasa, matematika, ya. Izin, adakah yang hadir di sini guru PAUD dan TK? Tadi saya jumpa kepala sekolah TK, Masya Allah. Iya, anak perempuan lebih gampang diajarin membaca kan? Iya, ini. Jadi begini, perempuan sambungan otaknya kiri kanan seimbang. Laki-laki ternyata kanannya duluan dibanding kirinya. Ini ilustrasi saya bikin ya, karena nanti kalau lihat asli neuronnya dia gerakannya lambat. Ya, ini. Perhatikan baik-baik. Anak perempuan, Masya Allah, perempuan ini ya. Dari 0 tahun saja, 0 hari sampai 6 tahun, otak kiri kanannya yang seimbang. Maka jangan heran anak perempuan, dari kecil, umur 3 tahun sudah bisa ngomong lebih jelas, betul? Sudah bisa ya pilih warna baju, betul? Bunda, aku pakai baju hijau aja, karena kaos kaki aku hijau. Dia sudah bisa matching-matchingkan. Anak laki, karena otak kanan yang dominan, dia nggak peduli matching. Makin berwarna makin bagus. Merah ketemu hijau, bagus. Yang penting adalah apa? Gambar dia punya permainan atau pahlawannya mereka. Itu laki-laki. Karena memang pada saat kita lihat ya otak ini, ya, perempuan sampai usia umur kita itu seimbang. Tapi laki-laki kanannya duluan. Saya waktu pertama kali belajar anatomi tahun 87 belum sampai ke sini. Belum sampai ke sini. Dr. Ainur Rafiq sudah sampai ke sini? Ya, alhamdulillah, beliau udah lebih muda 10 tahun. Ya. Artinya apa? Kalau anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa ngomong ya jelas, dan anak bunda umur 3 tahun laki-laki masih ngomongnya sedikit, malah lebih banyak ngapain? Ini laki banget. Karena otak kanan bermain. Dan ini musik, irama musik. Ini bukan ngomong. Itu otak kanan. Dia ngomongnya cuma sedikit. Apa? Jeger. Dia tubrukin itu mobil kan. Jeng. Itu ngomong. Tapi itu kanan. Maka jangan heran anak laki, ibu ajak nonton Spider-Man, pulang jadi Spider-Man.
Nonton Batman pulang jadi Batman, kan anak laki-laki kanan. Untuk itu mengajarkan membaca atau memperkenalkan huruf bacaan dan angka pada anak laki-laki pakai otak kanan. Anak perempuan Bunda, duduk manis waktu PAUD dan TK nih Bu Mona, itu bisa. Karena otak kirinya udah ngerti disiplin. Laki-laki, duduk manis. Cuman 3 detik. Ya duduk. 1, 2, 3. Iya. Laki-laki. Makanya kalau mau membacakan anak laki-laki itu beda. Anak perempuan pakai kertas saja. Tulisan kemudian ada gambar sedikit. Misalnya ya, bola. Anak perempuan udah ngerti. Laki-laki kalau Bunda kasih tahu ajarannya begitu, agak sulit. Karena kirinya belum lagi berkembang pesat, baru kanannya. Maka lebih baik beli bolanya. Baru tulis tempelan bola di situ. Saya anak lakinya 4, dulu di rumah Bapak Ibu, semua benda di rumah ada tulisannya. Kursi. Ya, ini karena ini beda, ini bantal kursi. Nah, meja. Tulis. Bahkan supaya anak saya tahu tulisan ibu, karena mereka panggilnya Ibu Isa, tulis Ibu Isa, tempel di dada, Bu. Saya dari dapur, ke ruang tamu, pas tempat dia main, mereka melihat begini. Itu dalam 1 hari, sudah tahu tulisan Ibu Isa. Itu laki-laki. Maka, TK yang asik buat anak laki itu tentu banyak permainannya. Ya, mana tadi? Di TK, betul ya? Dan kalau anak laki-laki lebih baik ajarkan di outdoor. Kenapa? Otak kanannya lebih dominan. Di Amerika sekolah yang baik, TK, PAUD, playgroup TK dipisah anak laki dan perempuan. Karena sudah mulai mengerti neuroscience-nya. Anak laki-laki diajarkannya di luar terus, main terus, loncat terus, ya. Kemudian kalau misalnya diajarkan lagu, anak perempuan tentu syair dan musik iramanya sudah bagus. Anak laki-laki, musiknya duluan, iramanya duluan. Syair kacau, Bu. Anak perempuan. Tik, 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 bunyi hujan di atas genteng. Syair bagus karena otak kiri, dan irama bagus karena otak kanan. Datang anak laki. Lanang, nyanyi. Anak saya. Musik oke. Syair, ni, 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 nuni, nunan, ni, nana, neneng. Momo naneno, tingo tangading, pondan bumbum, bata temua. Seneng teriaknya. Rebutan mic, bukan mau nyanyi, seneng bendanya. Karena otak kanan. Siapa yang punya anak laki-laki masih TK? Angkat tangan. Sabar sampai dia mahasiswa. Karena laki-laki waktu mahasiswa, di atas 18 tahun, otak kiri kanannya sudah seimbang. Ya? Sekarang nikmati saja anak laki loncat sana, loncat sini. Ayah bunda maaf kalau datang ke rumah saya di Jakarta, kami nggak punya ruang tamu. Apalagi di Jakarta Bu Mona, nggak ada halaman luas. Jadi di rumah itu los. Karena itu anak laki main sepeda di situ, main bola di situ, main skateboard di situ, makan di situ, belajar di situ. Ya, saya nggak pernah ada punya ruang tamu, lah los aja. Apalagi pajangan kristal, oh nggak usah. Lampu tanam. Ya, nggak usah pakai kristal-kristal yang punya anak laki, nggak usah deh. Ya. Bahkan pernah anak laki-laki saya pas agak besar sedikit karena otak kanan otak bermain, pernah dia request apa? Meja pingpong. Ibu, coba ibu beli meja pingpong. Terus saya bilang apa? Nak, ibu khawatir meja pingpongnya lebih besar dari meja makan kita. Rumah 36 ditambahin meja pingpong. Bisa paham di sini ya? Yang punya anak laki sudah agak tenangan sedikit. Dan jarang anak laki-laki SD ranking 1, jarang sekali. Siapa yang anak lakinya nggak pernah ranking sekalipun? Yang penting naik kelas, Bu, udah bagus itu, target bagus itu. Bu Mona, saya bilang sama anak laki-laki saya, ibu sedikit belajar otak laki-laki nak, gurumu belum tentu. Tiknas belum tentu. Maka target ibu, matematika karena otak kiri, kamu di atas KKM sedikit, sudah oke. Matematika 75, kamu 76, ibu bangga. Ada guru matematika? Maaf Bapak ya, itu untuk laki Pak. Tapi justru dengan target seperti itu bisa dapat 80 ke atas, Masya Allah. Ya saya bilang gitu, bahasa, ya, dia 70, ya KKM-nya, kamu 71, nggak apa-apa nak. Tapi yang untuk otak kanan, kamu ambil ekskul futsal, harus A. Ngaji A, karena mengaji lebih banyak kanan rupanya. Ya. Kamu main game online, harus juara. Bawa piala, bener loh anak saya bawa piala. Begitu dong, laki-laki banget, Masya Allah. Gitu, ya. Apalagi kamu ambil basket, yang bagus basket, karena otak kanan. Ya. Makanya jarang sekali anak laki-laki kurikulum sekarang memang banyak analisa.
Analisa banyak di otak kiri, maka banyak anak perempuan yang unggul di sini. Nggak apa-apa juga. Makanya ada peraturan masuk SD umur 7 tahun, sebetulnya menyelamatkan anak laki-laki. Karena anak laki-laki 6 tahun, otak kirinya baru siap belajar membaca lebih matematika. Anak perempuan 6 tahun, Bu, masukkan sekolah nggak masalah SD. 6 tahun setengah nggak masalah. Tapi anak laki lebih baik 7 tahun ke atas. Anak saya yang pertama Lanang Prio, karena kurikulumnya dulu 6 tahun saya masukkan. Ya, Kakung Jalar sudah saya tunggu sampai 7 tahun. Bahkan 7 tahun lebih nggak masalah. Tapi zaman dulu kok bisa, Bu Aisyah? Ya terang aja. Karena zaman dulu sangat simple, sederhana. Kita belajar bahasa hanya membahas keluarga Budi saja. Kan iya. Simple bukan? Terus dikasih gambar, coba bayangkan ya. Yang ciptakan buku bahasaku itu keren banget. Pakai gambar, saya masih ingat tuh. Budi bersama saudaranya berdiri tuh. Kakak Budi siapa? Oh tuh, masih ingat tuh kan? Adiknya Budi siapa? Iwan. Kalau liburan kemana mereka? Ke rumah nenek. Di pegunungan. Ya, dingin. Lalu tiap hari apa? Memerah susu sapi, ya nggak? Ya, itu simple. Dan asik banget. Ya. Saya nggak tahu nanti menteri baru, apakah program baru, ya. Ya udah. Tapi saya mohon ayah bunda, bapak ibu guru, mengertilah sedikit karena otak laki-laki. Karena banyak sekali anak laki-laki, maaf, sering terzolimi oleh ibunya sendiri atau gurunya sendiri. Karena nggak tahu otak ini. Gitu, ya. Waktu SMP sudah mulai otak analisanya bergerak dengan cepat. SMA juga. Tapi di sisi lain hormon mereka tinggi. Testosteron tinggi pada anak laki-laki. Dan testosteron apa? Itu hormon maskulin. Kerjanya kayak apa Bu Aisyah? Kayak raja. Siapa punya anak SMP dan SMA sekarang? Apalagi SMP? Namanya raja. Raja itu nggak bisa disuruh ibu. Ibu nyuruh-nyuruh raja. Minimal pangeran lah ya. Pahami itu dulu. Ya. Maka yang punya anak remaja harus ada tambahan. Ibu kalau ngomong sama anak remaja supaya nggak drama dan asik, tolong ya, para pedagogi sudah sepakat namanya saja remaja. Maka ibu tolong rem aja.